Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa deui tepang lagi dengan Farhan Asgar Tikor dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya senantiasa berharap kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap bahagia. Baiklah para pembelajar sekalian, kali ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab Allah. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah yang pertama, pengertian iman kepada kitab Allah. Yang kedua, nama-nama kitab Allah dan nabi penerimanya. Yang ketiga, pokok-pokok ajaran kitab Allah. Yang keempat, perbedaan antara kitab dan suhuf. Yang kelima, para nabi penerima suhuf. Yang keenam, cara-cara beriman kepada kitab Allah. Yang ketujuh, sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Yang kedelapan, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab Allah. Kata iman sudah sering kita dengar yang artinya adalah percaya. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai penuntun bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Nama-nama kitab Allah dan nabi penerimanya. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Taurat artinya ajaran, instruksi, atau hukum. Bahasa yang digunakan dalam kitab ini adalah bahasa Ibrani. Kitab ini diturunkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Zabur artinya lagu, musik, dan nyanyian. Bahasa yang digunakan dalam kitab ini adalah bahasa Kibti. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud, yaitu kaum-kaum yang ada di seluruh wilayah Yerusalem. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Injil artinya kabar baik atau berita kesukaan. Bahasa yang digunakan dalam kitab ini adalah bahasa Suryani. Kitab Injil menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yaitu kaum Nasrani. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi, yaitu pada kurun waktu tahun 611 sampai dengan 632 Masehi. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Bahasa yang digunakan dalam kitab ini adalah bahasa Arab. Diturunkan di dua kota, yaitu Mekah dan Madinah. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah disebut ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah. Berbeda dengan kitab lainnya yang hanya diturunkan kepada umat tertentu, Al-Quran diturunkan Allah untuk menjadi pedoman seluruh umat manusia dan diturunkan sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Taurat. Pokok ajaran kitab Taurat. Pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat dikenal dengan istilah The Ten Commandments, yaitu 10 perintah Tuhan. 1. Perintah untuk mengesahkan Allah. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9.
larangan menjadi saksi palsu, dan 10, larangan mengambil hak orang lain. Pokok ajaran Kitab Zabur. Kitab Zabur, atau yang disebut juga Mazmur, berisikan 150 nyanyian Nabi Daud tentang pengalaman pada masa hidupnya. Isi kandungan Kitab Zabur terdiri atas jenis nyanyian, yaitu 1. Nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. 2. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. 3. Ratapan-ratapan jamaah. 4. Ratapan dan doa individu. 5. Nyanyian untuk raja. Pokok ajaran Kitab Injil. Kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab sebelumnya. Namun ada yang menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Secara umum, kitab Injil berisi tentang 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah. 2. Membenarkan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok ajaran Kitab Al-Quran. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah 1. Akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat-malaikat Allah. 2. Akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindarkan akhlak tercela. 3. Ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. 4. Muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan dengan sesama manusia. 5. Tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Perbedaan antara kitab dan suhuf. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya. Sedangkan perbedaannya adalah, yang pertama, isi kitab lebih lengkap dibanding isi suhuf. Yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Para nabi penerima suhuf dan jumlah suhuf yang diterimanya. Berdasarkan hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari, disebutkan bahwa ada 4 nabi penerima suhuf. Nabi Sis menerima 50 suhuf, Nabi Idris menerima 30 suhuf, Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, dan Nabi Musa menerima 10 suhuf. Sedangkan dalam kitab Ukhuduruddin disebutkan bahwa Nabi Sis menerima 60 suhuf, Nabi Ibrahim 30 suhuf, dan Nabi Musa 10 suhuf. Sementara itu, dalam kitab Al-Fihris karya Ibnu Nadim disebutkan bahwa 100 lembar suhuf itu diberikan kepada 5 orang nabi, yaitu Nabi Adam 21 suhuf, Nabi Sis 29 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, dan Nabi Musa 10 suhuf. Cara-cara beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, cara beriman kepada kitab sebelum Al-Quran dilakukan secara ijmali, yakni mengimani secara global bahwa kitab-kitab tersebut adalah benar-benar wahyu Allah tanpa ada kewajiban untuk mempelajari, mengetahui, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, cara beriman kepada Al-Quran dilakukan dengan cara tafsili, yakni mempercayai dan membenarkan kalau Al-Quran itu benar-benar kalam Allah dan wajib mempelajari, mengetahui, dan mengamalkan seluruh yang terkandung di dalam Al-Quran. Menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah.
Umat Islam sudah selayaknya untuk mencintai Al-Quran sebagai kitab sucinya. Anak-anak remaja dan orang tua harus diarahkan untuk mencintai Al-Quran. Banyak sekali sikap yang menunjukkan tentang kecintaan terhadap Al-Quran. Di antaranya adalah: 1. Mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir. 2. Membaca dan mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar. 3. Mempelajari isi kandungan Al-Quran. Dan 4. Mempraktekkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Yang keempat, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Yang kelima, memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. 6. Meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Semoga kita semua tetap bahagia dan tetap semangat, semangat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.